Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pejuang langit. Episode kali ini kita bertemu dengan Kang Fandi. Tidak hanya warung makannya yang tersohor, tapi sosok dari pemiliknya ini sudah sangat terkenal. Bukan karena sebagai pengusaha sukses, tapi karena amalan ibadah sedekah dan membantu kaum duafa yang luar biasa. Padahal Kang Fandi dulunya hanyalah seorang tukang cuci piring dan hidup tanpa tempat tinggal. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini beliau menjadi pemilik rumah makan beromset ratusan juta rupiah. Tuh kan yang beri ya? Iya, langsung deh. Nih. Kang Fandi. Jadi kan yang orang tahu nih kan Kang Fandi ini udah jadi pengusaha sukses. Amin. Ya kan tadi belum tahu perjalanan hidupnya Kang Fandi yang dulu. Sebenarnya dulu sesulit apa sih kehidupan Kang Fandi? Saya di tahun 96 itu pergi ke Jakarta ya. Ceritanya untuk mengadu nasib. Baik. Ya. Awalnya mula datang ke Tanah Abang 96 itu saya cuci piring. Cuci piring? Iya. Cuci piring di tukang ketupat Padang. Baik. Di Blok B Tanah Abang. Dan ketemulah sama teman, sama kawan. Ya udah kalau mau dagang katanya, dagang aja sama saya. Dagang air mineral waktu itu. Oh, kemasan? Kemasan. Baik. Saya nenteng-nenteng di ember kayak gitu. Pejuang langit, Kang Fandi mengisahkan perjalanan hidupnya dengan jujur. Tanpa modal, tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pegangannya. Niat baik akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang saya punya Allah. Ya. Allah mah segala-galanya. Dengan keyakinan, dengan tekad yang kuat. Saya bilang ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar. Insya Allah, Allah suatu saat nanti akan kasih rezeki sama kita gitu. Dulu, Kang Fandi hanya seorang yang luntang-lantung di jalan. Pernah tidur di pinggir jalan depan Monas dan masjid. Namun, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar tanpa henti, dan kekuatan sedekah, Allah mengubah nasibnya 180 derajat. Allahu Akbar. Kini Kang Fandi telah memiliki rumah megah dengan pemandangan alam yang indah di daerah puncak. Kecintaannya terhadap hewan pun ia salurkan di rumahnya ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Fandi, jadi dari sudut pandangnya Kang Fandi itu, sebagai seorang pengusaha itu gimana sih harusnya? Usahanya adalah dibikin jembatan untuk menuju ke akhirat. Masya Allah. Ya, salah satunya saya mungkin tidak pernah menargetkan yang namanya omset. Itu karena hak Allah. Oh. Iya, nggak pernah. Jadi itu belajar kita tuh bagaimana kita ikrom. Menyenangkan konsumen. Semua keberkahan ini tak lepas dari usaha warung khas Jawa Baratnya yang melegenda. Dulunya hanya berdagang kaki lima. Alhamdulillah, kini telah memiliki 13 cabang. Saya diizinkan Kang Fandi untuk mengikuti beberapa kegiatan amalnya. Kali ini bersama sang istri, Teh Aas Asiah. Tujuan pertama, Pondok ODGJ yang beliau dirikan. Ini adalah wujud janji Kang Fandi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanusiakan manusia. Masya Allah. Alhamdulillah. Panti Nurani Kemanusiaan namanya. Masya Allah. Ya, kita belajar memanusiakan manusia. Kenapa sih Akang kepikiran nih buat bikin panti buat ODGJ ini, kenapa? Jadi suatu ketika waktu itu ada ODGJ lagi makan di bak sampah. Lagi ngais-ngais. Lagi ngais-ngais dan dimakan. Baik. Sambil dia ambil, dia jongkok gitu kan, dia makan. Di situ terenyuh hati saya. Engkau titipkan rezeki kepada saya. Baik. Kalau saya tidak bantu mereka, zolim ya Allah. Ya Allah, suatu saat saya nanti, saya kepingin mengurusi mereka. Saya dipertemukan juga dengan orang-orang baik. Waktu itu, Kang, kita santunannya, bagi-bagi nasinya, ada yang lebih spesial katanya. Kita berbagi ke orang-orang gangguan jiwa. Mau ikut gak katanya? Saya bilang, wah bener nih, di mana nih? Ada di daerah Cianjur. Singkat cerita, saya ngobrol-ngobrol sama yang punya panti itu. Kebetulan beliau cerita curhat. Beliau kepingin mengurusi orang-orang ini gitu kan. Nah, kegiatan keduanya, kita sampai ke pesantren milik Kang Fandi. Ya, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Saya angkat nih ya. Pejuang langit, lagi-lagi Kang Fandi memberikan ilmu dan mengingatkan saya. Beliau melakukan semua amalan ini bukan hanya karena peringatan Allah Ta'ala dalam firman-Nya,
tapi juga karena sedekah adalah cara paling ampuh untuk menitipkan harta dunia agar kekal di akhirat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Dengan kesibukannya Akang nih yang suka bersedekah keliling-keliling, tentunya di balik itu ada sosok istri yang soleha. Betul. Nah, Teteh biasanya nih di balik Akang nih ada nggak sih amalan-amalan tertentu supaya mensupport Akang, Teh? Kalau di rumah insya Allah kita sering taklim ya, taklim bareng gitu kan. Itu kan memudahkan rezeki, membuat rumah tangga kita jadi rumah tangga tenang gitu lah. Pejuang Langit, keberkahan datang bertubi-tubi kepada Kang Fandi. Guru ngaji saya pernah berkata, istri soleha adalah kunci terbukanya keran rezeki suami. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Masya Allah. Pasti keberkahan yang benar-benar dirasa. Alhamdulillah, terutama keberkahannya yang saya rasakan itu adalah ketenangan hati ya. Berkah anak-anak, alhamdulillah semuanya pada pesantren. Alhamdulillah. Kehidupan sehari-hari di keluarga tentrem, ayem, penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Terus ya bisnis mungkin bisa dilihat juga berkembang dengan baik. Alhamdulillah. Jadi bertambahnya karyawan berarti bertambahnya rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Amin. Ya, terutama saya selalu mensupport juga istri untuk saya bilang ayo jangan hanya kita di luar saja, tetapi istri juga harus support untuk memasak di masjid yang tadi tuh. Alhamdulillah Pejuang Langit, semakin berlimpah rezeki, Kang Fandi dan istri semakin menjaga dan menambah sedekahnya. Niat mereka selalu untuk membantu orang lain, karena bagi Kang Fandi, sedekah adalah obat pelembut hati. Allahu Akbar.